Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Jumpa kembali belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar yang baru. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ya. Masih masa-masa pandemi COVID begini, jadi tetap di rumah, memperhatikan protokol kesehatan ya, pakai masker. Jelas balik dulu ya. Ini anak-anak, kemarin kamu sudah membuat laporan eksperimen asas Bernoulli ya. Lebih dari separuh sudah mengumpulkan, apalagi yang MIPA 1 itu jadi juara. Dan yang kedua, hasilnya ini Bapak cuplik nih ya. Pertama, ini tabelnya diperoleh seperti ini, grafiknya ini. Hampir semua, hanya ada 1-2 orang saja yang mengambil kesimpulannya itu lebih tepat, yang lainnya kurang tepat gitu ya. Waktu menurunkan atau menuliskan kesimpulan, nah kan bunyinya gitu, berdasarkan tabel dan grafik maka disimpulkan bahwa semakin sedikit massa air maka semakin dekat jarak. Jadi yang ini nih udah bener nih, semakin dekat jarak. Jarak itu ada di sini di tabel ya kan, menurut tabel ada. Nah betul ini yang disebutkan yang kedua itu, statement kedua itu yang disebutkan adalah variabel bebas. Yang mana variabel bebas itu? Y. Yang mana kalau di grafik yang sumbu Y yang ini, yang vertikal. Kalau di tabel di kolom kanan ya. Nah yang statement pertama sebelum maka, ini sebelum maka, itu mestinya yang disebut adalah ini, yang di tabel di kolom kiri. Tapi kalau di grafik di sumbu E. Coba Bapak tanya, sebenarnya yang di sebelah kiri ini apa coba? Variabel terikatnya jarak. Variabel bebasnya yang ini sebenarnya kamu ngitung atau ngukur apa di sini waktu di sini? Variabel bebas itu yang kamu atur-atur, apanya coba ini di sini? Iya, waktu. Iya. Sebenarnya ini waktu. Maka kalau kesimpulan berdasarkan grafik atau tabel itu harusnya semakin lama, kan harusnya semakin lama pancuran itu semakin dekat gitu. Jadi kamu membuat kesimpulan ini kalau berdasarkan tata harusnya disimpulkan bahwa makin bertambah waktu, jarak pancarnya semakin dekat. Harusnya begitu. Kan waktunya nambah terus. 4, 8, 12 itu kan terus gitu. Jadi kesimpulannya yang benar. Bukan kesimpulan ini tidak benar ya. Kesimpulan ini betul menurut logika, tapi tidak betul menurut fakta. Begitu. Nah, kamu boleh menjelaskan kenapa bisa semakin, karena semakin nambah waktu, nah baru tuh ke sini makin turun permukaan air di dalam botolnya kan, iya kan? Gitu boleh tuh. Jadi kamu terjebak kesimpulan bukan berdasarkan fakta, tapi kamu menyimpulkan berdasarkan teori gitu. Jadi di dalam kehidupan, terutama ini kamu nanti yang mau jadi polisi, mau yang jadi ahli hukum ya, seseorang memenangkan perkara hukum adalah orang yang mampu menarik kesimpulan berdasarkan fakta, bukan opini dan teori. Gitu. Jadi kamu belajar di fisika dengan kerja ilmiah, Bapak mengingatkan kamu tentang bagaimana cara berpikir yang benar dalam penerimaan publik begitu. Dalam penerimaan logika
yang bisa diterima. Jadi ada kalanya kamu berpikir itu harus dengan fakta. Jadi ketika menyimpulkan berdasarkan data dan grafik, kamu bicaranya data dan grafik, begitu. Kedua, ini itu yang pertama itu ya cara menyimpulkan. Yang kedua, ini data yang seperti ini, nak, sepertinya sempurna nih. Seorang yang memiliki data sempurna kayak gini, itu malah dicurigai. Dicurigainya apa? Karena data pengukuran itu kenyataannya nggak sempurna. Jadi ini sempurna benar, berkurangnya sama semua. Diduga. Jadi dalam ilmu penelitian, kalau ada pola data yang sangat teratur sempurna, diduga, maka orang ini setelah melakukan rekayasa data. Jadi diatur ini terus aja, kurangi 007 aja terus. Seolah-olah begitu. Boleh jadi iya, boleh jadi juga enggak. Karena data yang sebelah sini justru ini lebih diterima. Lihat nih, di sini ada titiknya di bawah garis. Ini di titik yang ini di atas garis. Ini di atas garis, ini di atas garis, yang ini di bawah garis. Sedangkan di sini datanya itu semuanya persis di garis. Seolah-olah data itu tidak ada kekeliruan. Nah, yang ini lebih diterima karena apa? Karena kelihatan data itu ada kekeliruan. Yang terakhir, Bapak lihat hampir yang sudah melaporkan dengan memasang cover yang kalian kelihatannya bahagia dan senang. Ini contoh tuh ya. Banget ini fotonya. Iya. Mudah-mudahan beneran itu membuat laporannya dengan senang dan bahagia begitu. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Kita akan masuk ke kompetensi yang baru. Pengetahuannya adalah menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari. Kemudian yang keterampilannya merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil dan pemanfaatannya. Untuk yang keterampilan ini eksperimennya nanti Bapak akan siapkan ya, tapi mungkin akan ada diadaptasi karena kamu ada di rumah, belum tentu di rumah ada termometer kan begitu ya. Bapak akan carikan lagi eksperimen virtual yang bisa membantu kamu memahami ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kalor dan perpindahan kalor ya. Kita akan lakukan 3 kali pertemuan ya. Pertama pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat. Kemudian nanti kita diskusikan asas Black dan pertukaran kalor, dan yang terakhir tentang konduksi, konveksi, dan radiasi kalor ya. Gambar apa ini? Di mana tempat ini kalian kunjungi? Bisa jawab? Kolam renang. Kolam renang. Iya, gambar apa itu? Tangga ya? Tangga. Kolam renang. Enggak. Di mana tempat ini kalian kunjungi? Jawabannya salah. Itu udah tahu gambar apa ini, kolam renang, tangga di kolam renang. Di mana tempat ini kalian kunjungi? Ayo, jawabannya belum benar itu. Oh, di Setyatirta, Pak. Di Setyatirta ada, di BSD Ocean Park ada, Pak. Ya, itu Pak maksudnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bisa. Andai kata ini di Batu Raden. Tahu nggak di mana Batu Raden? Tahu Pak, di Jawa Tengah. Hawanya gimana? Sama nggak kayak Jakarta? Nggak, beda banget. Pertanyaan ini, andai kata ini di Batu Raden pagi-pagi setelah sholat subuh, nah, bisa kebayang? Ya, mana yang terasa lebih dingin?
air atau tangganya? Tangganya. Tangga menyerap ini airnya yang dingin. Jadi kayak tangganya jadi dingin. Pertanyaannya cuma ditanya mana yang terasa lebih dingin, air atau tangganya? Tangga, Pak. Tangganya. Ya. Jawab airnya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Andai kata di Hotel Borobudur. Hotel Borobudur di mana? Jogja bukan? Dekat Istiqlal. Di lapangan Banteng. Istiqlal di Jakarta berarti ya? Jakarta Pusat. Ya. Ya, jam 14.00. Mana yang terasa lebih panas? Nah, sama pertanyaannya. Air atau Tangganya, tangganya? Pak. Apa? Tangganya. Tangganya ya? Hmm. Iya. Anak-anak, ini ada kaitannya loh ya, sama yang akan kita pelajari. Ini terkait nanti kamu, tangga itu terbuat dari besi kan ya? Sedangkan air, ya air terbuat, memang asli air. Nanti kamu cari datanya tentang kalori jenis ya, tentang kalori jenis. Air itu memiliki kalori jenis paling tinggi dari seluruh bahan yang ada di bumi ya. Jadi air itu kalori jenis paling tinggi. Apa maknanya? Air itu kalau dipanaskan paling lambat suhunya naik. Ya. Kalau besi kalori jenisnya kecil, dipanasin sebentar langsung panas begitu. Begitu juga air itu kalau didinginkan itu paling susah turun suhunya, lama gitu. Makanya kalau malam-malam nih jam 1 malam itu kalau berenang di laut, kalau hawa pantainya udah dingin itu, tapi air lautnya masih anget. Karena apa? Habis kepanasan siang itu turunnya lambat banget gitu ya. Itu nanti tentang kalori jenis. Kalori jenis itu kira-kira pengertiannya gitu. Kalori jenis itu adalah ya ukuran sulit atau mudahnya suhunya naik atau suhunya turun. Kalau kalori jenisnya gede, maka suhunya susah turun, susah naik. Susah turun kalau suruh dingin, susah naik kalau dipanaskan. Begitu. Planet bumi itu 2/3-nya air, dan planet bumi itu memiliki suhu permukaan yang stabil. Artinya apa? Tidak terlalu ekstrim kalau di pinggir laut itu. Malam tidak kedinginan gitu. Siang kalau di pinggir laut itu tidak terlalu panas. Beda di gurun, anak-anak. Di gurun itu airnya nggak ada. Maka di daerah gurun malam dinginnya luar biasa, siang panasnya luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada air yang mengendalikan suhu permukaan bumi, begitu ya. Oke, yang berikutnya gambar. Ini gambar apa, Nak? Iya, Pak. Iya, Kereta, Pak. Iya, kenapa bisa begitu? Memuai kan. Namanya apa yang bisa diceritakan? Coba gimana ceritanya? Gimana? Ketika rel kena panas matahari, dia akan memuai atau memanjang, jadi bengkok gitu. Bengkoknya gara-gara nggak dikasih jarak gitu, Pak, untuk pemuaian. Betul, iya. Sambungannya tidak dikasih celah. Itu kan harusnya kasih celah kan? Supaya ketika memuai, dia masih ada ruang, begitu. Nah, ini gambar apa sebelah kanan? Angin darat, angin laut, bukan angin siang, angin malam ya. Darat angin laut, Pak, maksud saya. Itu awalnya dari kalori jenis juga ya. Nah, anak-anak nanti di buku catatan kamu buat tuh dengan bahasa sendiri 3 gambar ini diceritakan fenomena ini sesuai dengan ilmu fisikanya, kenapa kejadian seperti ini. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan begitu ya. Ini sebagai tempat air dipanaskan. Nah, dalam keadaan seperti ini berarti air menerima kalor. Akibat kalor yang diterimanya, maka suhunya akan naik, kan begitu. Nanti kalau air melepas kalor berarti kalau air menerima kalor suhunya akan naik. Kebalikannya, kalau air melepas kalor suhunya akan
turun. Nah, atau sebaliknya, jika suatu benda suhunya naik, maka kita bisa mengatakan bahwa itu benda itu sedang menerima kalor, ya. Baliknya, kalau suhu benda turun, benda itu melepas kalor. Jadi ingat tuh, menerima suhunya akan naik, menerima suhunya akan naik. Melepas berarti suhunya akan turun. Ya. Masih ingat ya waktu di SMP, kalau menerima suhunya naik atau turun, maka kalor yang diterima atau dilepas adalah rumusnya Q sama dengan MC kali delta T, ya. Ini M-nya massa, begitu ya. C-nya kalor jenis dan delta T-nya perubahan suhu. Q-nya itu kalor. Nanti kamu dibuat di catatannya Q-nya itu apa? M-nya massa, C-nya kalor jenis, delta T. Atau menggunakan rumusan C kali delta T. Ini pakai C-nya C besar, ini delta. Nah, kalau yang C kecil ini tadi kalor jenis, kalau yang C besar ini kapasitas kalor, ya. Nanti kamu dibuat kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah massa benda dikali kalor jenisnya. Ini adalah es melebur, ya. Es melebur berubah wujud. Jadi, kalau es itu sedang melebur, wujudnya berubah dari apa? Dari padat ke cair. Nah, kalau berubah wujud, itu juga dia menerima kalor. Jadi dari padat ke cair itu menerima kalor, tapi suhunya tetap. Nah, ketika air mendidih itu menjadi uap, wujudnya berubah dari cair ke gas. Dia juga menerima kalor, suhunya juga tetap. Nah, kalor yang diterima kalau suhunya tetap tapi berubah wujud, nah, samanya adalah Q sama dengan ml. Ini M-nya massa, L-nya ini kalau perubahannya melebur, maka disebut kalor lebur. Tapi kalau misalnya sedang mendidih, L itu kalor didih atau kalor uap. Tapi kalau proses sebaliknya, misalnya dari cair ke padat, L itu kalor beku, gitu, karena prosesnya membeku. Pernah lihat grafik ini nggak? Apa yang bisa kamu ceritakan dari grafik ini? Itu jadi semakin tinggi suhu, semakin melepas kalor. Mungkin salah. Jadi gini Pak, itu kan ya. Gambar grafik itu dimulai dari minus 10 derajat Celcius itu apa ya? Jadi suhunya naik itu, jadi benda suhunya naik, benda menerima kalor gitu Pak, menurut saya. Ada yang bisa lanjutin? Ini baru sampai sini nih si Anger. Ini apa ini kalau ini? Itu suhu stabil. Itu suhu stabil, Pak. Tetap. Peristiwa apa di sini? Menguap bukan sih? Suhunya naik. Kalau suhunya tetap kayak gini berarti wujudnya berubah. Coba peristiwa apa? Setelah itu nanti suhunya naik. Kalau suhunya naik, wujudnya nggak berubah. Nanti lagi perubahan wujud lagi di sini. Ya, ini perubahan wujud lagi. Nah, setelah semua berubah, wujudnya baru suhunya naik. Pertanyaan itu, coba ceritakan informasi apa yang didapat dari grafik di atas. Sebagian tadi sudah diceritakan tuh, ya. Terus, Pak, ada gambar lagi sebelah kiri, sebelah kanan. Bagaimana dengan grafik di bawah ini? Informasi apa yang didapat dari grafik di bawah, bukan di atas ini, di bawah. Maksudnya ini. Ada cerita samanya, ada cerita bedanya nggak? Beda satuan suhu, Pak. Kan disuruh coba ceritakan informasi apa yang didapat dari grafik di atas. Tadi kamu sudah memulai dengan yang benar. Oh itu Pak, yang pertama suhunya naik, betul. Yang kedua wujudnya berubah, suhunya tetap belum, tapi wujudnya tidak tetap berubah. Kira-kira peristiwa apa di sini? Perubahan wujud es menjadi cair. Betul, iya. Ini kan disebut dengan titik lebur es kan ya? Ya. Suhunya naik terus. Nah, ini apa ini? Peristiwa apa ini yang di sini? Ini suhunya tetap. Iya, mendidih, ya kan? Air mendidih itu kan? Mendidih itu ketika itu berubah jadi uap tuh. Suhunya tetap 100, nggak berubah-ubah. Cerita ini sebenarnya sama. Betul. Ini. Nah, ini titik didih air menurut termometer Celcius adalah 0 derajat. Titik lebur es. Ini titik didih air, ya. Kalau dalam Fahrenheit, ya
Dicek lagi nanti. Bisa nggak kamu tuh min 10 bener 14 gimana caranya? Ini kan perbandingannya ini 5 ini banding 9 kan? Nanti kamu ceritakan ya di buku catatan kamu tentang, coba ceritakan apa yang didapat dari grafik ini, ceritakan itu adalah proses pemanasan air mulai dari bentuk padat es, suhunya awalnya min 10, melebur pada titik 0 derajat, suhunya tetap dan seterusnya. Yang ini suhunya berubah, ya. Yang ini suhunya berubah. Maka ini kita bisa merumuskan, oh ini suhunya naik, jadi Q1 MC delta T. Yang berubah suhunya, ini juga, ini suhunya berubah. Jadi rumusnya sama tuh, nah. Ini rumusnya sama. Tapi bedanya di mana? Bedanya di sini C. Kalau di sini C-nya kalor jenis es. Karena ini wujudnya masih es. Nah, kalau di sini C-nya ini beda. Ya, nanti tolong dicatat tuh. C-nya ini kalor jenis air karena wujudnya air. Nah, yang atas rumusnya juga Q sama dengan MC delta E. C-nya beda lagi. Jadi di sini bentuknya es, ya. Yang di sini bentuknya wujudnya air, ya. Sedangkan yang di sini berbentuknya uap, ya. Nah, kemudian yang datar ini dia rumusnya yang nggak pakai delta T, yang rumusnya M kali L. Yang di sini juga M kali L. Apa bedanya yang datar ini? Di sini peristiwanya melebur, di sini peristiwanya mendidih atau menguap. Bacain coba. Berapa kalor yang diserap 100 gram es minus 10 derajat Celcius saat dipanaskan hingga menjadi 100 gram air hingga suhu 50 derajat Celcius? Ini 100 gram massa. Ini suhu awal, ya. Kemudian dipanaskan menjadi 100 gram air hingga suhunya ini suhu akhir. Nah, dari es ke 50 ada peristiwa perubahan wujud loh sekali, yaitu apa? Melebur. Ini es. Nah, yang ini kalor jenis air. Ini kalor lebur. Kalau kalor lebur itu L. Kalor lebur itu L yang besar. Nah, cara yang memudahkan kamu melihat secara utuh peristiwa itu dibuat grafik, tapi grafiknya nggak ada yang di atas. Cuma cara grafiknya itu kan mulainya min 10, ya, berakhir di 50. Nah, kalau grafiknya sudah bisa, maka kamu akan dapatkan yang ini ada delta T-nya. Delta T-nya berapa? Min 10 sampai 0. Yang ini yang di tengah tidak ada delta T-nya. Sedangkan yang ini ada delta T-nya, yaitu 0 sampai 50. Sehingga, terus bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya MC delta T. M-nya ini 100 gram. Tapi diubah jadi kilogram tuh, jadi 0,1 dibagi 1000 ya. Iya. Yang ini bentuknya es. Ini es. Maka kalor jenisnya yang ini 2100, ini yang kalor jenis es. Berapa delta T-nya? Dari min 10 sampai 0, maka 0 dikurang min 10. Jadi hasilnya kalikan seperti itu. Nah, yang Q2-nya jangan salah rumus, Q2-nya M kali L. Nya 0,1 sama juga L-nya yang ini kan 33600. Ini. Dapatlah Q2-nya. Yang ketiga, Q3-nya wujudnya berbentuk air. Jadi ini C-nya kalor jenis air. Jadi yang dipakai yang 4200. Ya, yang diperlukan adalah satu, kecermatan kamu menangkap informasi. Yang kedua, mengilustrasikan informasi itu supaya kamu lebih mudah melihatnya. Jadi dalam bentuk grafik ini. Ya, berapa kalor seluruhnya? Kalornya ya tinggal dijumlahkan, nak. Ini adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Lah, berapa besarnya? Lanjutkan ya di buku catatan. Kesimpulannya hari ini satu ya. Pengaruh kalor kan pertanyaannya kan pengaruh kalor judulnya tadi. Pengaruh kalor itu apa saja? Jadi kalor berpengaruh pada pertama suhu benda. Ya kan? Yang kedua kalor itu berpengaruh pada wujud benda. Ya, apa
Kalau menerima kalor, suhunya bagaimana? Benda yang menerima kalor, suhunya akan naik atau wujudnya berubah. Misalnya melebur, mendidih. Tuh, kalau menerima kalor, dia suhunya naik. Pada suatu saat suhunya nggak naik lagi, berubah wujud, begitu ya. Kemudian ketika suhu benda turun, maka benda itu apa coba? Pada saat membeku, maka Melepas kalor. Melepas kalor, Pak. Benar. Melepas, Pak, bener. Suhunya. iya lepas kalor, begitu. Paham ya? Paham, Pak. Iya. Yang terakhir ini ada gambar. Gambar masih ingat waktu di SMP mungkin ya. Padat ke gas menyublim, padat ke cair mencair, cair ke padat membeku, atau ini melebur meleeh ya. Melebur dan seterusnya. Ya. Minggu depan atau pekan depan kalian akan belajar tentang mendalami tentang asas Black ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.